Jambi kolaborasi dengan Jepang untuk tuntaskan banjir. Pemerintah Kabupaten Kebo rencanakan bangun 40 rumah stunting di 7 kecamatan. 2 terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba divonis mati oleh majelis hakim. Selamat sore pemirsa, hari ini Kamis 30 Mei 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karani Utari. Dan saya, Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi turun tangan atasi banjir di kota Jambi yang kerap terjadi. Pemerintah siapkan anggaran 180 miliar rupiah dan bekerja sama dengan Jepang dalam penanganan banjir. Pemerintah Provinsi Jambi menggandeng pemerintah Jepang dalam penanganan banjir di kota Jambi. Pasalnya, kota Jambi menjadi daerah rawan banjir jika terjadi hujan lebat dengan durasi yang cukup lama. Direncanakan penanganan banjir akan dilakukan dengan pembangunan kolom retensi di kawasan Pasar Jambi. Sekitar 180 miliar rupiah bantuan dari Jepang untuk solusi penanganan banjir. Sementara itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kota Jambi akan melakukan pelebaran sungai di kawasan Sipin dan Kota Baru. Al-Haris menegaskan, persoalan banjir harus ditangani secara bersama, sehingga masyarakat tidak lagi terdampak banjir akibat dari luapan air Sungai Batanghari. Banjir Kota Jambi sudah mulai ditangani. Di antaranya yang sedang bekerja di Sungai Asam. Itu bantuan dari pemerintah Jepang, 180 miliar dananya. Itu khusus menangani banjir di Pasar Jambi. Yang di wilayah Sipin dan sebagainya itu juga ditangani oleh Pemda Provinsi dan Kota Jambi. Kemarin kita kerjakan. Artinya adalah banjir Kota Jambi ini harus dikerjakan sama-sama. Baik itu Pemko dan juga Pemprov Jambi. Kota Jambi selalu terendam banjir setiap hujan lebat turun lebih dari 2 jam. Kondisi itu membuat masyarakat resah karena banjir sampai masuk ke dalam rumah warga. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin mengingatkan kepada masyarakat tentang potensi bencana di musim pancaroba kali ini, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan juga longsor. Memasuki masa transisi dari musim penghujan ke musim kemarau atau pancaroba, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi bencana yang terjadi. Fenomena ini biasanya menyebabkan cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai kilat atau petir, angin kencang khususnya pada waktu siang, sore, dan malam hari, serta dampak dari bencana hidrometeorologi basah yang dapat ditimbulkan seperti pohon tumbang, banjir, dan tanah longsor. Mencegah terjadinya korban jiwa pada saat bencana alam, masyarakat yang berada di daerah rawan seperti bantaran sungai dan lereng perbukitan diminta untuk lebih waspada terhadap banjir maupun longsor. Masyarakat juga diminta untuk tidak memaksakan diri bepergian apabila terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir. Selain itu, jika telah terjebak hujan agar tidak berteduh di bawah pohon. Menanggapi ini, satu yang pertama di BPBD sendiri harus memperkuatkan personil dan siap siaga dari peralatan dan juga hal-hal lain. Dan juga untuk itu BPBD juga menyampaikan terhadap masyarakat dan penghimbauan terhadap kecamatan dan menyurati nanti kecamatan bahwasanya kondisi cuaca di Kabupaten Merangin mulai bulan Juni ini tahap awal dari peralihan musim hujan ke musim kemarau. BPBD Merangin mengimbau agar masyarakat dapat berperan aktif untuk melaporkan jika terjadi bencana di wilayahnya. Informasi yang cepat bisa membantu petugas BPBD dan instansi terkait lainnya dalam melakukan gerakan penanggulangan ataupun pertolongan. Hasil pemetaan BPBD, beberapa wilayah di Kabupaten Merangin yang rawan banjir diantaranya adalah Kecamatan Batang Masumai, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Pamenang, Tabir, Tabir Ilir, Tabir Selatan, Margo Tabir,
Lembah Masurai, Muara Siau, Tiang Pumpung, Bangko, dan Bangko Barat. Sedangkan untuk daerah yang rawan terjadi longsor, yakni Kecamatan Pangkalan Jambu, Sungai Manau, Jangkat, Jangkat Timur, Tabir Barat, dan Batang Masumai. Ramadan Cerbita Kasa TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Kapolres Polres Jambi meminta perusahaan dapat melengkapi sarana prasarana penanggulangan bencana karhutla untuk mengantisipasi ancaman dan potensi karhutla khususnya di daerah yang rawan terjadinya kebakaran. Perusahaan yang ada di wilayah Muaro Jambi diminta untuk dapat melengkapi atau memastikan sarana prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan. Memastikan kelengkapan sapras pemadam penting dilakukan bagi perusahaan guna mengantisipasi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Mengingat wilayah Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang rawan terjadinya karhutla. Untuk bisa memastikan semua perusahaan memiliki sapras karhutla, jajaran kepolisian akan melakukan pengecekan terhadap perusahaan. Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso menegaskan, bagi mereka yang tidak memiliki sapras karhutla akan dikenakan sanksi berdasarkan dengan ketentuan. Sanksinya ada sanksi kepada perusahaan itu berbagai sanksi, ada administrasi, ada denda, bahkan pencabutan izin. Jadi dalam hal ini memang kami memproses dalam hal yang tidak patuh dengan melibatkan misalnya dengan Pemda. Katanya kalau untuk yang tidak ada sama sekali itu bisa dipidana. Berdasarkan pemetaan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dari 11 kecamatan yang ada terdapat 7 kecamatan yang masuk dalam kategori yang rawan karhutla. Di antaranya Kecamatan Jaluko, Kumpe, Taman Rajo, Kumpe Ulu, kemudian Kecamatan Sungai Glam, Sekernan, dan juga Maro Sebabu. Azam Afnan TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Tebo. Pemerintah Kabupaten Tebo, Saudara, akan membangun 40 rumah stunting di 40 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Langkah tersebut untuk bisa mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Tebo. Upaya penanganan stunting di Kabupaten Tebo terus dilakukan. Seluruh organisasi perangkat daerah yang terlibat di dalam penanganan stunting Kabupaten Tebo akan dilibatkan. Untuk segera mempercepat semua proses terkait stunting, PJ Bupati Farial akan memimpin rapat evaluasi penanggulangan stunting Kabupaten Tebo. Farial mengajak kepada semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan stunting untuk selalu bersinergi dan bergandengan tangan dalam menekan masalah stunting di wilayah Kabupaten Tebo. Sebagai upaya untuk bisa mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah Kabupaten Tebo sedang merencanakan untuk membangun 40 rumah stunting yang tersebar di 7 kecamatan. Selesai rapat stunting ini dan ada beberapa rumusan yang segera kita laksanakan. Yang pertama, kita sesegera mungkin akan membentuk rumah stunting. Nah, ini sudah dilaporkan oleh Dinas Kesehatan tadi. Kita membentuk ada 40 rumah stunting dari 7 kecamatan. Kita buat rumah stunting, kemudian kita gerakkan OPD, semua OPD yang ada. Itu penempatan di mana, Bang, rumah stunting itu, Bang? Tersebar di 7 kecamatan tadi. Saat ini angka stunting Kabupaten Tebo 22,7% atau mencapai angka 103 balita. Angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 25% atau 122 balita. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Riana Elizabeth mengungkapkan angka stunting terbanyak di Kecamatan Tebo Ulu dengan angka 19 balita. Kemudian disusul oleh Tebo Ilir dengan 17 balita dan Rimbo Bujak 17 balita. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Menjadi salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan geliat ekonomi UMKM di daerah, program Dumisake UMKM yang sudah diluncurkan sejak tahun 2022 menjadi strategi jitu pemerintah dalam meningkatkan kualitas UMKM Provinsi Jambi untuk bersaing pada level domestik hingga global. Lalu bagaimana realisasi program tersebut hingga saat ini? Selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Randy Arta. Selamat sore Randy, bagaimana realisasi program Dumisake UMKM hingga saat ini? Baik, selamat sore Kairani dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2022 telah meluncurkan program bantuan modal kerja untuk masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, yakni melalui program
Dumisake UMKM. Program bantuan ini yang merupakan interpretasi dari program kerja 2 miliar 1 kecamatan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan geliat ekonomi UMKM di daerah. Berdasarkan data realisasi yang dicatat oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, untuk tahun 2022 ada 1.453 UMKM yang menjadi sasaran penerima. Sementara untuk tahun 2023 ada sebanyak 3.590 UMKM yang menjadi target sasaran untuk program ini. Atau secara total selama 2 tahun ada 5.043 UMKM yang menjadi sasaran atau penerima manfaat program bantuan dari pemerintah ini. Program yang diupayakan untuk maksimalkan UMKM daerah agar mampu bersaing pada pasar domestik dan juga global telah digelontorkan sebanyak 37,3 miliar rupiah selama 2 tahun, yakni 19,3 miliar pada tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023 sebanyak 17,9 miliar rupiah. Berdasarkan data realisasi tersebut, program Dumisake UMKM ini telah melebihi dari target RPJMD yang ditetapkan sebanyak 4.500 UMKM penerima. Namun, pemerintah menilai bahwa program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan masih akan dilanjutkan untuk tahun ini walaupun dengan target RPJMD yang sudah terpenuhi. Demikian, Kak Iran. Baik, lalu bagaimana untuk keberlanjutan di tahun 2024 ini? Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah, Randy? Baik, saya ceritakan dulu bahwa program bantuan ini tersebar di seluruh kabupaten kota dengan realisasi untuk Kota Jambi sebanyak 962 UMKM, kemudian Muaro Jambi sebanyak 437 UMKM, kemudian Batanghari sebanyak 499 UMKM, Bungo sebanyak 29 UMKM, Tebo sebanyak 423 UMKM, kemudian Merangin sebanyak 521 UMKM, Tarolangun 410 UMKM, kemudian Tanjung Jabung Barat sebanyak 408 UMKM, Tanjung Jabung Timur sebanyak 366 UMKM, kemudian Kerinci sebanyak 397 UMKM, dan Sungai Penuh sebanyak 327 UMKM. Untuk tahun 2024, pemerintah menyiapkan alokasi sebanyak 2.000 penerima manfaat yang nantinya mendapatkan program bantuan Dumisake UMKM yang tersebar di seluruh daerah. Untuk saat ini, tahapannya dalam masa pematangan regulasi untuk akhirnya proses pendaftaran dibuka untuk masyarakat. Demikian, Kak Irani. Baik, terima kasih Randy Arta atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris meminta para pengusaha untuk memperhatikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari upah yang layak, jam kerja yang wajar, serta jaminan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Para pengusaha diminta agar memperhatikan hak pekerja baik dari upah yang layak, jam kerja yang wajar, serta jaminan kesehatan dan juga keselamatan dalam bekerja. Hal tersebut ditekankan Gubernur Jambi Al-Haris pada saat menghadiri rapat kerja wilayah Serikat Buruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Buruh tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja, karena hal ini menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah. Kemudian serius berupaya menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha untuk bisa menjaga perkembangan perekonomian daerah. Hadirnya jaminan upah minimum provinsi dan kabupaten kota yang sesuai dengan ketentuan sangat dibutuhkan untuk bisa memberikan hak kesejahteraan yang layak bagi setiap pekerja. Untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan ketenaga kerjaan daerah, Al-Haris mendorong para pekerja untuk bisa mengasah diri agar dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan berdasarkan perkembangan zaman. Membangun sinergi dan juga kolaborasi dengan seluruh pihak menjadi upaya yang baik guna bisa meningkatkan kompetensi dan kualitas diri untuk menjadi tenaga kerja yang unggul. SBMI dan sekaligus juga bertemu dengan para guru kita, ibu-ibu kita, mak-mak kita yang luar biasa dalam berjuang untuk kehidupannya, ya. Nah, pemerintah perlu peduli dengan mereka, karena mereka adalah pahlawan rumah tangga. Mereka bekerja membantu ekonomi keluarganya, dan saya kira sudah waktunya kita memikirkan mereka, kehidupannya, dan juga kita minta para perusahaan yang mempekerjakan mereka
mereka dapatkan kesejahteraannya. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Al-Haris membagikan 1.000 paket sembako dari pemerintah Provinsi Jambi untuk para buruh. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 60% sisa anggaran hibah pilkada segera disalurkan kepada pihak penyelenggara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, anggaran hibah untuk pelaksanaan pilkada bagi penyelenggara baru disalurkan sebesar 40%. Sementara untuk 60% lainnya masih dalam tahapan pengajuan di BPKAD terkhusus untuk KPU. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyalurkan dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Penyaluran bagi penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu baru tahap pertama yakni 40% dari besaran anggaran. Untuk KPU mencapai 31.316.375.800 rupiah, sedangkan untuk Bawaslu sebesar 9.300.000.000 rupiah. Kepala Kesbangpol Muaro Jambi Kemas Ismail Azim mengatakan, untuk realisasi 60% akan segera disalurkan. Sejauh ini Kesbangpol tengah memproses pengajuan pencairan anggaran kepada BPKAD agar anggaran 60% atau 18.789.825.480 rupiah untuk KPU dapat diberikan. Sementara untuk Bawaslu, hingga kini Kesbangpol masih menunggu pengajuan pencairan dari Bawaslu. Besaran anggaran yang belum disalurkan tersebut yakni 5.580.000.000 rupiah. Dari Bawaslu, kemarin kami sudah koordinasi juga akan mempersiapkan berkas-berkas mereka, akan segera juga akan mengusulkan kepada Kesbangpol. Itu masih cukup. Nah, kalau memang nanti ada semacam PSU segala macam, ini kan kita bicarakan lagi apakah perlu ada tambahan atau tidak. Dana hibah yang dianggarkan oleh pemerintah Muaro Jambi ini berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD yang telah disepakati antar penyelenggara dengan Pemda Muaro Jambi. Pemda berharap dengan besaran anggaran yang telah diberikan dapat mendukung dalam ikut menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Muaro Jambi. Azam, TVRI Jambi, melaporkan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah menerima DP 4 Pilkada dari KPU Provinsi Jambi. Data tersebut naik dari DPT Pemilu bulan Februari lalu. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memperoleh update data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 untuk Pilkada serentak 2024. Berdasarkan data yang diterima KPU, DP4 untuk Pilkada sebanyak 174.823 memiliki selisih sebanyak 358 dengan DPT Pemilu 2024 yang lalu yang berjumlah 174.465. Komisioner KPU Tanjung Jabung Timur Junianto mengatakan, DP4 telah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU Republik Indonesia. Kemudian, data tersebut diturunkan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota beberapa hari yang lalu. KPU juga akan melakukan pemuktahiran data pemilih sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemuktahiran data pemilih diakui akan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS di wilayahnya masing-masing, serta petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih yang akan dilakukan di tanggal 4 Juni 2024 mendatang. Jumlah DP4 tersebut akan mengalami kenaikan ataupun penurunan pada saat proses penentuan DPT Pilkada. Lantaran Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit serta mendata pemilih potensial tambahan yang tidak terdaftar di DP4 tersebut. Untuk DP4 yang diterima oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu sebanyak 174.823 pemilih. Artinya ada memang selisih dan inilah yang sekarang kami laksanakan pemetaan TPS yang tahapan sekarang sedang berjalan. Setelah dilakukan coklit oleh para petugas Pantarlih, kemudian hasil tersebut ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara atau DPS. Selanjutnya juga akan ditetapkan sebagai DPT setelah mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Clivo Patria, TVRI Jambi, melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, permintaan hewan ternak untuk kurban di Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan. Lalu bagaimana persiapan pemerintah daerah untuk bisa menjaga ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Sarolangun? Selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor kami, Edi Kusnadi, langsung dari Kabupaten Sarolangun. Selamat sore, Edi. Berapa banyak ketersediaan hewan kurban di sentra peternakan pada saat ini, Edi? Baik, selamat sore, Rizka. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Peternakan dan Perikanan terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai penyakit hewan ternak yang berada di 11 Kecamatan Sarolangun. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan dari Dinas Peternakan dan Perikanan, dari 11 kecamatan saat ini baru 4 kecamatan yang baru dilakukan vaksinasi. Mereka mendapatkan 2.000 dosis vaksinasi hingga Juni mendatang. Berdasarkan jumlah hewan yang disiapkan di sentra-sentra peternakan yang ada di Sarolangun itu bervariasi. Namun yang paling banyak itu berada di wilayah Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun, dan Kecamatan Air Hitam. Demikian dia. Baik, Edi, untuk penyebaran penyakit hewan ternak jelang Hari Raya Kurban ini, sejauh ini apakah ada upaya ataupun juga langkah antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah? Ya, pemerintah Kabupaten Sarolangun terus melakukan vaksinasi ke desa-desa yang ada di Sarolangun. Mereka memastikan bahwa hewan kurban yang disiapkan untuk dipotong di hari raya nanti itu bebas dari berbagai penyakit, seperti penyakit mulut dan kuku. Namun berdasarkan jumlah ketersediaan hewan, berdasarkan estimasi di tahun 2023 yang lalu, ketersediaan hewan itu sebanyak sapi 539 ekor, kerbau itu 223 ekor, kambing 443 ekor, domba 33 ekor, dengan jumlah 1.238 ekor. Mereka juga meminta kepada masyarakat yang untuk memilih hewan kurban agar melihat secara selektif bahwa hewan kurban yang akan dipotong itu sudah mendapatkan sertifikat dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Demikian kembali studio. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Edi Kusnadi yang melaporkan langsung terkait dengan ketersediaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Edi. Saudara, dipengaruhi karena faktor ekonomi dan juga memasuki tahun ajaran baru, penjualan sapi kurban jelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Merangin ternyata mengalami penurunan. Jelang Idul Adha 1445 Hijriah, penjualan sapi kurban di Kabupaten Merangin menurun, tidak seperti tahun sebelumnya. Jika tahun lalu pada 20 hari menjelang Hari Raya Kurban sudah laku antara 30 hingga 40 ekor sapi, namun pada tahun ini hanya laku 18 ekor sapi. Salah seorang pemilik ternak sapi di kawasan Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Batang Masumai, Khairil mengungkapkan, salah satu penyebab penjualan hewan kurban menurun dipengaruhi faktor ekonomi, yakni Lebaran Idul Adha berbarengan dengan tahun ajaran baru anak sekolah, sehingga kebutuhan masyarakat difokuskan untuk pendidikan. Selain itu, naiknya harga ternak sapi juga turut mempengaruhi penjualan. Saat ini satu ekor sapi di kisaran 18 hingga 20 juta rupiah, sementara tahun lalu masih di harga 16 hingga 18 juta rupiah per ekor. Banyak faktornya, karena sekarang juga karena mungkin ekonomi mungkin dalam keadaan ya kita ketahui karena dalam keadaan sedikit sulit, juga berhubungan dengan tahun ajaran baru, karena bagaimanapun orang tentu akan lebih mementingkan pendidikan anak bila dibandingkan untuk berkorban. Memang tidak semuanya, tapi cukup besar pengaruhnya. Persediaan ternak sapi untuk kurban masih didatangkan dari peternak lokal yang jumlahnya cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Merangin. Khairil memastikan sapi yang dijualnya dalam kondisi sehat. Sementara untuk pemantauan kesehatan hewan dari Dinas Keswan, peternak mengaku hingga saat ini belum ada petugas yang datang. Ramadan Carbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan.
Jelang Idul Adha 1445 Hijriah, harga cabai merah dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya di Kabupaten Merangin masih mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan kontributor TVRI Jambi Ramadan Cerbitagasa langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore Ramadan, bagaimana kondisi harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha di Kabupaten Merangin? Ya, selamat sore Hairani dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Merangin mengalami kenaikan. Seperti di pasar tradisional, Pasar Baru Bangko, harga cabai saat ini menyentuh angka 50 hingga Rp55.000 per kilogram. Dan harga cabai hijau juga mengalami kenaikan di antara 35 hingga Rp40.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya 23 hingga Rp25.000 per kilogram. Kenaikan ini telah terjadi sejak sebulan terakhir. Adapun faktor pemicunya adalah kurangnya pasokan dari petani, baik itu dari lokal maupun dari luar daerah. Namun berbeda halnya dengan harga cabai rawit hijau dan rawit putih, mengalami penurunan harga sekitar sebulan terakhir. Namun untuk harga cabai rawit ini dianggap masih tergolong tinggi. Cabai rawit hijau harganya saat ini kisaran 40 hingga Rp45.000 dari harga jual sebelumnya 55 hingga Rp60.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit putih antara 35 hingga Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya di harga 45 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi untuk sayuran seperti bawang merah yang harganya sudah di angka 40 hingga Rp45.000 per kilogram dari harga sebelumnya 25 hingga Rp30.000 sejak 2 bulan yang lalu. Kemudian untuk tomat menjadi 10 hingga Rp12.000 per kilogram dari semula kisaran 7 hingga Rp8.000 per kilogram. Untuk sawi di harga Rp15.000 dari sebelumnya 7 hingga Rp8.000 per kilogram. Sedangkan kol di harga Rp10.000 dari sebelumnya 5 sampai Rp6.000 per kilogram. Dan kentang di kisaran Rp15 hingga Rp16.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Ya, Hairani. Baik Ramadan, lalu bagaimana dengan daya beli masyarakat saat ini? Tentunya dengan adanya kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir yang meningkat drastis, mengalami penurunan dari para pembeli. Dan faktor lain penyebab turunnya pembeli disebabkan dengan tahun ajaran baru anak sekolah. Kemudian faktor lain yaitu adanya penurunan produksi sawit oleh mayoritas petani di Kabupaten Merangin. Para pedagang mengharapkan agar pihak pemerintah memberi perhatian atau mengambil tindakan untuk mengondisikan harga saat ini sehingga daya beli masyarakat menjadi tetap stabil dan normal seperti biasanya. Kembali ke studio Hairani. Baik, daya beli masyarakat menurun terhadap kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Merangin. Terima kasih atas laporan Anda, Ramadan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Beralih ke Kota Sungai Penuh, Saudara, harga bahan pokok jenis beras di Pasar Tanjung Bajure turun. Ini disebabkan masuknya masa panen dan melimpahnya pasokan dari para petani. Harga beras di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena melimpahnya pasokan dari para petani. Beras jenis Ciwili sebelumnya dijual di harga Rp240.000 per kaleng dengan berat 16 kg, kini turun menjadi Rp180.000 hingga Rp200.000. Beras jenis Solok Putih sebelumnya dijual di harga Rp260.000 per kaleng, kini turun menjadi Rp240.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga beras jenis beras kusut sebelumnya dijual di harga Rp270.000 per kaleng, kini turun menjadi Rp250.000 per kaleng. Salah seorang pedagang, Haris, mengatakan turunnya harga beras sudah terjadi sejak 2 pekan yang lalu. Meski terjadi penurunan harga beras, namun daya beli masyarakat belum meningkat. Untuk sekarang lagi turun harga, memang banyak turun.
Itu berapa tuh Pak? Untuk penurunan harga sekarang di kisaran 180 per kaleng, yang paling murah kan, yang terendah. Ya, untuk yang tertinggi di Solo Putih dan Kusut berkisaran 200 per kaleng. Sebelum turun saat ini berapa harga sebelumnya Pak? Kalau untuk Kusut 235, Solo 230, untuk Ciwilisnya 200 lebih lah. Meski turun, namun pedagang memprediksi menjelang Hari Raya Idul Adha, harga beras di Kota Sungai Penuh kembali mengalami kenaikan. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 19 orang pengedar dan juga kurir diamankan pihak kepolisian selama operasi antik Siginjai 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dan kita ke segmen info haji saudara. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, seluruh jemaah calon haji diimbau untuk bisa menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan juga makan yang bergizi agar kondisi kesehatan para jemaah tetap prima pada saat menjalani proses ibadah. Petugas kesehatan mengimbau kepada seluruh jemaah calon haji untuk bisa menerapkan pola hidup sehat sebelum diberangkatkan ibadah haji ke Tanah Suci. Penerapan pola hidup sehat ini harus dilakukan agar kondisi kesehatan para jemaah tetap prima pada saat menjalani proses ibadah. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dini Silvia mengatakan, selain meningkatkan ilmu keagamaan dan ibadah sebelum pelaksanaan haji, para jemaah juga diminta untuk menjaga pola hidup sehat, seperti minum vitamin, istirahat yang cukup, berolahraga minimal berjalan kaki, hingga menyiapkan obat-obatan dari dokter yang mengidap penyakit kronis. Di mana dengan menjaga pola hidup sehat ini, para jemaah tetap prima di Tanah Suci yang memiliki cuaca yang berbeda dengan Provinsi Jambi. Jemaah tentunya memperhatikan semua advis atau nasihat atau juga rekomendasi dari petugas kesehatan kita yang ada di puskesmas dan rumah sakit, ya, selalu memperhatikan lah gitu ya. Dan kemudian yang kedua, ya jemaah juga diharapkan mengikuti aturan-aturan sudah disampaikan, gitu, mengikuti kegiatan-kegiatan mulai manasik gitu ya, kegiatan rutin gitu ya. Dijadwalkan pelaksanaan jemaah haji Provinsi Jambi akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 3 Juni mendatang. Para jemaah diimbau untuk menyiapkan segala keperluan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi lainnya, saudara, polisi amankan belasan orang pelaku penyalahguna narkoba selama operasi antik Siginjai 2024. Dari belasan pelaku, polisi menyita kurang lebih 2,3 kg masing-masing sabu dan ganja. Operasi anti narkotika Siginjai 2024 resmi berakhir pada Rabu kemarin. Dalam operasi yang digelar selama 20 hari ini, Satres Narkoba Polresta Jambi menangkap 19 orang pelaku tindak penyalahgunaan narkoba. 19 orang ini merupakan pengedar dan kurir narkoba yang berhasil diamankan pihak kepolisian. Selain tersangka, polisi juga menyita total barang bukti sebanyak 2,3 kg ganja dan 2,2 kg sabu yang akan diedarkan di Kota Jambi. Dari belasan orang ini, 6 orang diantaranya merupakan target operasi aparat kepolisian. Operasi antik digelar untuk bisa memberantas peredaran narkoba di Kota Jambi. Tempat hiburan dan sejumlah lokasi yang diduga jadi tempat pesta narkoba menjadi sasaran operasi tersebut. Yang ada di sini adalah berperan sebagai pengedar. Dengan mengedarkan itu belum tentu juga rekan-rekan harus menjual juga. Rekan kan punya kemana jajan ngasih itu juga mengedarkan. Kena mengedar karena apa yang ngasih. Mengedarkan. Tapi rata-rata mencari keuntungan pribadi juga. Selain pengedar dan kurir, polisi juga mengamankan 9 orang pengguna narkoba. Mereka akhirnya menjalani proses rehabilitasi untuk bisa menghilangkan kecanduan terhadap barang haram tersebut. Selain itu, dalam operasi ini, polisi juga menyegel dan menghancurkan tempat yang dijadikan lokasi pesta narkoba. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan.
Sementara itu, saudara, 2 dari 3 orang terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba divonis majelis hakim dengan hukuman mati. Mereka divonis mati setelah terbukti bersalah mengedarkan narkoba seberat kurang lebih 10 kg yang diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. 2 dari 3 orang pelaku penyalahgunaan narkotika divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan hukuman mati. Kedua orang terdakwa itu yakni Asril alias Aril dan Sukardi divonis mati oleh majelis hakim setelah terbukti bersalah mengedarkan narkoba jenis sabu yang ditafsir berkisar 10 kg. Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo mengatakan, keputusan pidana mati untuk 2 orang terdakwa adalah vonis yang lebih berat dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi dengan hukuman seumur hidup. Selain menjatuhkan hukuman mati, majelis hakim turut memberikan hukuman kepada terdakwa lainnya, Domingus Silaban, dengan hukuman seumur hidup. Mereka dikenakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang atas nama Asril alias Aril dan kawan-kawan, ya. Kemarin sudah diputus oleh majelis hakim yang menyidangkan Ketua Pak Domingus Silaban untuk Asril alias Aril dan Sukardi dipidana hukuman mati, kemudian untuk Denny Saputra pidananya seumur hidup. Pasal yang terbukti pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya, ketiga orang terdakwa ini diringkus petugas BNN Provinsi Jambi. Mereka diamankan dari laporan masyarakat terkait adanya pengiriman sabu yang akan diedarkan di Provinsi Jambi. Dari pengungkapan tersebut, selain mengamankan para pelaku, petugas BNN turut berhasil menyita 10 kg narkoba jenis sabu. Asar TVRI Jambi melaporkan. Seorang pria warga Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar tewas bersimbah darah akibat ditikam oleh tetangganya sendiri. Insiden tersebut sontak menghebohkan warga lantaran terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk. Joni, warga Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, ditemukan tergeletak bersimbah darah tidak jauh dari rumahnya pada Rabu malam. Pria ini tewas usai ditikam oleh tetangganya dan juga mantan rekan kerjanya di salah satu bengkel velg bernama Aldi. Insiden ini sontak membuat warga sekitar heboh. Menurut kesaksian warga, rumah korban berada di ujung gang. Dan pada saat kejadian terjadi, diduga korban melarikan diri pada saat ditodong pisau oleh pelaku. Namun korban berhasil dikejar pelaku dan korban ditikam menggunakan pisau. Antara korban dan pelaku saling kenal dan diduga insiden tersebut dilatar belakangi dendam lama. Kurang tahu ya Mas ya, tapi yang jelas tuh memang nggak kedengaran suara minta tolong, tapi mungkin kan karena rumahnya di ujung, dia ada sempat teriak minta tolong ke bawah tadi nih, jadi orang bawah lari kan ke atas, ditengok ada kejadian di sini, ternyata di belakang. Itu rumah kosong? Enggak, di belakang, di jalan setapak. Jadi sempat kejar-kejaran berarti? Kayaknya kejaran lah dari rumah tuh, soalnya darah udah dari rumah ke sini. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Pasar. Pelaku kini menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik untuk mendalami motif di balik aksi nekat pelaku. Menyerahkan diri. Sekarang kita masih gelar TKP, pemeriksaan segala macam. Ya, foto lengkapnya besok kita berikan. Berapa orang tadi menyerahkan diri? 1. Hingga Kamis dini hari, pelaku masih menjalani proses pemeriksaan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Satreskrim Polres Kerinci mengamankan seorang pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Polisi juga mengamankan alat bukti yang digunakan pada saat melakukan aksinya. Satuan Reskrim Polres Kerinci berhasil mengamankan seorang pelaku pembunuhan ibu kandung. Pelaku berinisial R merupakan warga desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Polisi juga mengamankan alat bukti berupa 1 potong kayu serta menyita jam tangan, 1 buah handphone milik korban, serta pakaian pelaku. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, hingga saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan pelaku. Polisi juga memeriksa kejiwaan pelaku karena menurut informasi dari warga setempat, pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Untuk korban saudara R, umur 47 tahun, untuk pelaku saudara RR.
27 tahun. Korban ini adalah ibu kandung daripada saudara FM. Pelaku akan dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun kurungan penjara. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil tahun 2024 mundur dari jadwal yang direncanakan. Diprediksi pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K di Kota Jambi akan dilaksanakan pada Juni atau Juli 2024 mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunda jadwal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan juga calon pegawai negeri sipil tahun 2024. Penundaan dilakukan karena masih ada instansi yang belum mengirimkan jumlah formasi atau kebutuhan ke kementerian. Namun, diprediksi pelaksanaan rekrutmen baru akan dibuka pada bulan Juni atau Juli 2024 mendatang. Saat ini pemerintah Kota Jambi juga masih menunggu instruksi pemerintah pusat terkait jadwal rekrutmen CPNS dan P3K serta validasi formasi yang diinput ke sistem informasi aparatur sipil negara. Memang sesuai dengan statement Menpan waktu itu, Pak Kemenpan RB yang menyatakan bahwa di bulan Mei ini sudah pelaksanaan penerimaan CPNS maupun P3K. Ternyata yang sudah dilaksanakan di bulan Mei ini baru CPNS sekolah kedinasan yang sudah resmi dibuka tanggal 14 Mei kemarin. Tapi untuk pelaksanaan penerimaan CPNS dan P3K ini masih dalam tahap validasi formasi. Sebelumnya pemerintah Kota Jambi mengusulkan sebanyak 3.325 formasi ke Kemenpan RB. Di antaranya 60 formasi CPNS dan 3.295 khusus formasi P3K. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 32 badan usaha milik desa di Kota Sungai Penuh saat ini tidak aktif. Dan salah satu faktor penyebabnya adalah karena sulitnya mengembangkan potensi desa. 32 BUMDes dari 65 desa yang ada di Kota Sungai Penuh tidak aktif. Hal ini tentu akan merugikan desa itu sendiri karena tak dapat mendatangkan pendapatan bagi desa. Penyebab tidak aktifnya BUMDes yang ada di Kota Sungai Penuh karena susahnya mengembangkan potensi yang ada di desa. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh Zaini Ahmad mengatakan, pemerintah desa harus bisa mendorong agar BUMDes kembali aktif dan juga menggali potensi desa yang dapat dikembangkan. Dari 65 desa, memang benar ada beberapa desa yang aktif dan ada pendapatan desanya, dan ada beberapa desa yang vakum BUMDesnya, dalam arti istilahnya tidak aktif. Dan upaya-upaya kami dalam hal ini sebagai Dinas PMD Kota Sungai Penuh ada beberapa hal. Kami akan berupaya dari 65 desa itu mana yang tidak aktif nanti akan kami upayakan untuk mengaktifkan kembali. Zaini Ahmad menambahkan BUMDes yang dikelola dengan maksimal mampu menghasilkan pendapatan asli desa untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kanwil Kemenkumham Jambi gelar kegiatan pembinaan kehumasan hukum dan kerjasama. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar kegiatan pembinaan kehumasan, hukum, dan juga kerjasama. Kegiatan kali ini, saudara, untuk bisa meningkatkan penguatan tugas pokok dan juga fungsi kehumasan di lingkungan Kemenkumham Jambi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar kegiatan pembinaan kehumasan, hukum, dan kerjasama di Aula Kemenkumham Jambi. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari unit pelaksana tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, perwakilan dari Kemenkumham Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia, Hantor Situmorang mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk bisa memberikan penguatan tugas pokok dan fungsi kehumasan di lingkungan Kemenkumham di daerah.
sehingga dapat sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kemenkumham Republik Indonesia. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Adnan, sangat mendukung dan diharapkan kegiatan kali ini menjadi motivasi untuk bisa meningkatkan kualitas pengelolaan kehumasan dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kegiatan hari ini kita datang dari pusat ya, dari Sekretariat Jenderal Biro Humas Hukum dan Kerjasama, memberikan penguatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Kita menyampaikan tadi di dalam pembinaan itu kaitannya dengan pengelolaan tugas-tugas kehumasan, kemudian pelaksanaan tugas-tugas di bidang hukum, dan juga pengelolaan tugas-tugas dalam kerjasama dalam dan luar negeri. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kabiro Hukum langsung yang datang melakukan pembinaan dan penguatan terkait dengan tugas kehumasan, kerjasama dan hukum di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Tentu saya selaku Kakanwil sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kawan-kawan kehumasan, khususnya di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memastikan dapat mengasah kemampuan dan memperkuat informasi kehumasan sehingga mampu memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karani Utari. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.